warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aris Nurkana Basuki, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Kali ini saya bersama kepala sekolah saya, Bapak Ahmad Hisyam. Saya ditugaskan untuk mewawancari beliau dalam pengambilan keputusan yang D5 IPK. Oke, langsung aja ya Pak ya. Siap. Ini pertanyaan pertama Pak. Selama ini kan di sekolah kita ada beberapa kasus ya Pak ya yang terjadi. Nah, ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Yang pertama, terima kasih Aris mewawancari kaitannya dengan identifikasi bujukan moral ataupun dilema etika itu memang sudah ada garis yang sudah jelas, artinya jika dua-duanya memiliki memiliki unsur positif, sama-sama memiliki unsur positif, ya tinggal kita milih salah satunya. Itu adalah cara kita mengidentifikasi. Kalau seumpama dua-duanya kita mengambil A, kemudian di sisi lain juga opsi yang lain B itu sama-sama memiliki faktor negatif, yaitu juga sama seperti halnya di situ terdapat dilema etik. Itu yang menjadi patokan dalam mengidentifikasi. Mungkin seperti itu. Selama ini kan selama menjadi kepala sekolah ini kan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama yang mengandung nilai kebajikan yang baik gitu Pak. Jadi kita prinsipnya adalah ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai-nilai positif, ya, kita memilih ada dua keputusan, ada dua gambaran, ini mau A apa B, sementara dua-duanya memiliki nilai positif sama, sehingga untuk kita memilih mana yang terbaik, mana yang pas, mana yang strategik, itu adalah dari dua pilihan tersebut mana yang lebih ringan, efeknya, ya, kalau dalam bahasa kita lebih ringan madorotnya, lebih ringan madorot tuh bahasanya, Kekurangannya bukan ya, kekurangan bisa masuk ya, madorot kan, unsur-unsur yang menjadi pertanggungjawaban kita mana yang lebih berat. Cuma kita memilih si A, ternyata si A efeknya akan banyak dampaknya, meskipun ada unsur positifnya. Dampak dari kita memilih A ternyata ada 8, sedangkan ketika kita memilih B yang sama-sama positif, dampaknya itu cuma 4, ya kita milih yang B. Itu cara bagaimana kita mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dua opsi yang sama-sama memiliki nilai positifnya, atau sebaliknya, dua opsi yang sama-sama memiliki nilai negatifnya. Mungkin itu. Jadi kita harus memikirkan juga efeknya yang seminimal mungkin berarti ya Pak ya. Dampak setelah kita mengambil keputusan. Lalu adakah prosedur atau langkah-langkah Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini, seperti apa langkah-langkahnya? Ya, langkah yang pertama tadi kita identifikasi. Kalau sudah jelas dua-duanya memiliki nilai negatif sama, atau sebaliknya memiliki nilai positif yang sama, kita akan identifikasi mana yang lebih memiliki konsekuensi yang ringan, mana yang memiliki konsekuensi yang berat, gitu. Artinya tadi madorot satu. Setelah kita sudah mengidentifikasi itu, kita tidak cukup seperti itu, kita obrolkan dengan yang yang konsen dalam bidang itu, ya, obrolkan seumpama kaitannya dengan siswa, permasalahan siswa, kita obrolkan dengan kesiswaan yang lebih paham mengenai detail permasalahannya. Kalau seumpama
permasalahan itu yang harus kita ambil keputusannya kaitannya dengan proses pembelajaran, maka kita diskusikan dengan kurikulum dan seterusnya. Karena masing-masing di dalam organisasi sekolah itu sudah ada bagian yang memiliki konsentrasi di bidangnya masing-masing. Tapi dengan catatan kita harus bisa mengidentifikasi terlebih dahulu agar supaya kita juga ikut saling bertukar pikiran satu sama lain. Mana yang lebih strategik ketika kita ambil pilihan yang A ataupun pilihan yang B. Mungkin seperti itu. Lalu hal-hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi, yang paling efektif itu yang tidak memiliki konsekuensi yang berat patokannya. Contoh kayak gini, ada anak dia berangkat sekolah, tapi ketika di tengah-tengah perjalanan dia mendapatkan dia mengalami kekurangan istilahnya kelemahan, dia pingsan, dia tidak kuat melanjutkan proses pembelajaran. Di sisi lain kita bagaimana caranya anak agar supaya mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan, tapi di sisi lain tidak bisa anak mengikuti itu, sehingga kita harus mengidentifikasi, kita harus mengambil mana yang berdampak baik buat anak. Karena kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama kita mempertimbangkan itu semuanya baik, memperhatikan kesehatan baik, anak mengikuti sekolah, kegiatan sekolah baik. Nah, tapi kita pilih yang opsi yang B, udah biar anak istirahat, pulang nggak apa-apa, karena itu yang lebih baik. Kita di samping menjaga memberikan pelayanan pendidikan kepada anak, kita juga menjaga kesehatan anak tersebut. Tinggal bagaimana kita bagaimana kita mengoptimalkan pembelajaran bagi anak, ya dengan skema-skema tentunya yang diatur oleh kurikulum. Makanya tadi diskusikan dengan maka kurikulum, mungkin seperti itu. Lalu selama ini kan banyak kasus ya Pak ya. Lalu menurut Bapak tantangannya apa saja Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu? Yang penting kita bisa menerjemahkan dan juga kita bisa memberikan pengertian pada masyarakat yang berada di sekolah. Itu pengertian agar supaya tidak dipahami satu arah saja. Contoh dua kasus tadi anak, saya perbolehkan anak pulang. Ketika saya tidak kasih pengertian, maka anak akan hanya memikirkan berarti kalau dia menjadi anak pilihan habis istirahat pulang. Ternyata ada alasan yang lain di luar itu, sehingga yang perlu diperlukan dalam hal ini adalah tantangannya untuk menjawab tantangan itu ya tadi kita kasih pengertian kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah sekolah. Ya. Lalu di mana kalau ada masalah gitu ya Pak, Bapak mempunyai jadwal tertentu atau bagaimana Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, kalau sebelumnya juga seperti apa kalau ada kasus seperti itu sebenarnya eksidental ya, tidak perlu kita jadwal. Begitu ada permasalahan seperti itu tinggal kita komunikasikan, kita identifikasikan, kita diskusikan, kemudian kita eksekusi. Jadi secara formal tidak kita jadwalkan, karena yang namanya kasus seperti itu kasus yang sifatnya aksidental. Kita tahu informasi ini ya, langsung kita ambil keputusan. Jangan menunda-nunda keputusan karena ini belum jadwalnya, karena itu justru malah menambah permasalahan di dalam sekolah kita. Lalu adakah seseorang Pak atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema pada kasus-kasus sebelumnya? Ya itu tadi, tergantung permasalahannya. Ketika permasalahannya kaitannya dengan kurikulum, orang yang membantu adalah pakar kurikulum. Kita sharing pemikiran, ya, kita berdiskusi mana yang lebih strategik. Ketika siswa ya berarti kita berbicara mendiskusikannya dengan kesiswaan.
ketika kaitannya dengan sarana prasarana, dengan waka sarana, semuanya sudah ada sudah ada tempatnya masing-masing. Kita tinggal bagaimana menaruh tempat itu sesuai dengan tempatnya. Jadi, jangan sampai ada permasalahan kesiswaan kita konsultasikannya dengan kurikulum, itu kan udah terjawab nanti. Ya. So, pertanyaan terakhir ini Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik Pak dalam pengambilan keputusan dalam manajemen etika? Jadi yang namanya keputusan itu, kita sebagai kepala sekolah punya prioritas, ya, privilege untuk mengambil keputusan. Tapi privilege itu jangan sekali-kali secara gegabah diambil, karena itu akan berdampak buruk. Artinya meskipun kita punya wewenang untuk mengambil keputusan, tapi pelajaran yang terpenting adalah kita harus memahami permasalahan apa yang sedang kita hadapi. Satu. Kemudian yang kedua, dari permasalahan tersebut siapa yang sekira-kira bisa kita ajak untuk mengobrol bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah itu baru kita mengambil keputusan. Jangan sekali-kali langsung karena kita punya wewenang, kita punya privilege untuk langsung mengambil keputusan. Wah, itu salah. Karena yang namanya keputusan itu harus kita konsep sedemikian rupa agar keputusan itu menjadi keputusan yang bernilai objektif. Ya. Itu yang sebenarnya harus kita jaga, harus kita pelajari. Bagaimana keputusan itu agar bisa bernilai keputusan yang objektif. Jangan sampai keputusan itu bernilai keputusan yang subjektif. Kenapa? Karena yang subjektif belum tentu diterima oleh orang lain. Tapi kalau objektif minimal 70-80% itu diterima. Begini. Ya, jadi dari obrolan kita tadi saya rangkum, berarti dalam pengambilan keputusan itu berarti kita harus mengidentifikasi masalah tersebut seperti apa mungkin Pak ya. Lalu kita cari pandangannya seperti apa dari orang-orang yang mempunyai di bidangnya, mungkin kesiswaan, masalah kurikulum dengan wakaf kurikulum. Jadi harus dimusyawarahkan dahulu ya Pak ya. Dan juga masalah tersebut tuh tadi eksidensial, jadi nggak ada jadwalnya. Dan juga walaupun kita mempunyai privilege atau wewenang, jadi kita harus tetap harus dikomunikasikan dengan orang lain, dan keputusan tersebut harus objektif, harus bernilai objektif. Ya mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan, saya Aris Nurtono Basuki, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cirebon. Kali ini saya diberi tugas untuk mewawancarai Pak pimpinan atau kepala sekolah. Kali ini saya bersama Ibu Iis sebagai Kepala PKBM Darul Ilmi Losari. Apa kabar Ibu Iis? Alhamdulillah baik Pak. Ini saya mau menanyakan beberapa soal sih Bu ya, soal. Nah ini langsung aja untuk menghemat waktu ya Bu ya. Ibu Iis, kemarin kan di PKBM ini pasti banyak kasus ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu Iis mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, mungkin setiap ada kasus di lembaga saya ya Pak Aris, itu biasanya saya cari akar permasalahannya dulu, gitu. Terus dilihat dari beberapa sudut pandang. Itu nanti saya cari tahu itu akar masalahnya apa, dan untuk mencari permasalahan tersebut pun harus dari berbagai sisi gitu, bukan hanya dari sisi, kalau di kami namanya warga belajar gitu. Bukan hanya sisi warga belajar saja, dari sisi lingkungannya juga. Oh, jadi begitu ya Bu ya.
Oh ya. Lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di PKBM Ibu? Terutama kalau untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Mungkin pengambilan keputusan itu dari musyawarahnya Pak. Kita musyawarahkan dulu dengan anggota pengurus PKBM berdasarkan aturan yang berlaku dari dinas pendidikannya itu apa aturannya, lalu kita musyawarahkan bersama baru mengambil keputusan yang terbaik dari beberapa sudut pandangnya. Ya. Lalu prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya yang pertama ya tadi sharing dulu ke teman sejawat gitu. Habis itu kita rapatkan, musyawarahkan akar permasalahannya apa, lalu berdasarkan aturan yang berlaku dari dinasnya itu apa. Nah, lalu kita ambil keputusan. Misalkan warga belajar itu kasusnya karena memang kerja jadi tidak berangkat ikut kegiatan PKBM, yaitu dari sisi dari sisi warga belajarnya itu karena memang terkendala kerja, dari sisi kegiatan PKBM juga harus jalan, ya kita ambil tengah-tengahnya, kita ambil yang namanya kontrak belajar gitu. Jadi dari langkah tadi kita sepakati bersama sesama pengurus untuk mengambil keputusan warga belajar gitu. Musyawarah lah itu. Iya, musyawarah ya Bu ya. Ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Ya. Apa ya? Paling kita lihat itunya sih Pak. Fakta yang terjadi di lapangannya gitu. Jadi setiap ada permasalahan kita cari faktanya itu di lapangan. Kira-kira apa ya? Kayak tadi anak jarang berangkat ternyata kan memang kerja gitu kan, faktanya memang tidak bisa terelakkan bahwa memang lagi kerja. Terus juga kemungkinan kendaraan dari jarak yang jauh. Jadi yang paling efektif ya dari fakta yang real ada di lapangan yang kita temukan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Bu? Apa ya tantangannya perbedaan pendapat antar pengurus ya gitu Pak. Ya kan biasanya kalau ada masalah pengurus yang ini gitu bilangnya udahlah nggak usah diperpanjang gitu kan, tapi pengurus ini tahannya idealis disiplin. Nah, itu perbedaan pendapat itu yang jadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu. Jadi satu suaranya itu agak susah karena berbeda pandangan kayak gitu ya. Oh iya. iya. Jadi berbeda pandangan tadi ya. Lalu apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Nah, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal tertentu Ibu? Ya, jika ada masalah tidak langsung bisa diselesaikan langsung di tempat Pak, karena kita belum tahu akar masalahnya apa. Ya, saya belum mencari tahu fakta yang terjadi di lapangannya apa. Jadi biasanya kita jadwalkan. Kalau misalkan ada kasus tertentu, kita jadwalkan mungkin ya antara seminggu atau 2 minggu ke depan untuk mencari bukti dulu di lapangan dan untuk musyawarah. Ya, berarti musyawarah nomor 1 ya Bu ya? Iya Pak. Ya. Lalu kalau menurut Ibu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini tadi bermasalah, nah ini sekarang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika itu? Ya, ada ya. Pastinya ada. Rekan kerja yang memang membantu, mendampingi, membimbing itu ada, karena ada yang lebih senior daripada saya Pak. Jadi dari beliaulah saya sering sharing, saling minta pendapat. Jika ada satu kasus yang memang tidak bisa saya pecahkan sendiri, itu biasanya saya minta bantuan beliau ya, teman rekan kerja sih Pak. Cuman lebih senior dibanding saya, lebih dulu di dunia pendidikan. Lalu ini pertanyaan terakhir ya Bu ya? Oh iya. Dari semua hal yang dari Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik Bu dari pengalaman yang pengambilan keputusan di dilema etika? Iya, ya pastinya setiap ada masalah pasti harus kita
musyawarahkan ya Pak. Jadi ya dari inti semuanya itu intinya satu kata, musyawarah. Jadi setiap ada permasalahan kita musyawarahkan. Tapi sebelum musyawarah itu kita cari dulu akarnya. Jadi satu kata ya pengalaman itu semua permasalahan harus dimusyawarahkan. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan Ibu ya, jadi mungkin kalau kita menemui suatu kasus berarti kita harus mencari identifikasi dulu ya, Iya, jadi betul. Identifikasi masalahnya. jadi sudut pandangnya bagaimana dari anak jadi warga belajar Iya, ya, warga belajarnya kita bagaimana, warga misalnya belajar. bagaimana mungkin tadi karena tidak masuk karena ada keterbenturan karena Iya. bekerja kayak gitu ya. Lalu mungkin tadi intinya adalah kita bisa dimusyawarahkan Ya, bersama orang-orang yang lebih ya. bisa Ya, dipercaya gitu ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Iya. Maaf waktunya. Sama-sama Pak Ya, Aris. ya, terima kasih ya Bu Is mungkin gitu ya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.